Lahan pertanian yang semakin terbatas karena banyaknya pembangunan menyebabkan hasil produksi pertanian yang kurang optimal. Pemanfaatan lahan yang efisien sangat diperlukan untuk menghadapi masalah ini. Untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal dalam satuan lahan yang terbatas dapat menggunakan sistem tumpang sari. Tumpang sari merupakan bentuk pola tanam yang membudidayakan lebih dari satu jenis tanaman dalam satuan waktu tertentu dengan tujuan memperoleh hasil produksi yang optimal. Manfaat lain dari sistem tumpang sari adalah penghematan tenaga karena tidak menggarap lahan lagi untuk masing-masing tanaman. Cukup satu lahan yang digarap, 2 atau lebih jenis tanaman sudah dapat tumbuh dengan baik. Menurut Thompson dan Kelly tahun 1957, metode tumpang sari memberikan beberapa keuntungan, antara lain pengolahan tanah yang efisien, pemanfaatan ruang yang ekonomis, penggunaan pupuk lebih efisien, dapat menekan hama dan penyakit, serta pendapatan petani akan meningkat karena dengan metode tumpang sari ini, maka hasil tanamannya pun lebih tinggi daripada hasil yang didapat jika menerapkan sistem monokultur. Dengan hal ini, maka usaha para petani dapat terus dipertahankan. Sistem tumpang sari banyak diaplikasikan di lahan pertanian Desa Duku Benda, Bumi Jawa, Tegal, Jawa Tengah. Para petani menilai penerapan sistem tumpang sari sangat efisien dan cocok dengan kondisi tanah yang subur di daerah ini. Contohnya adalah tumpang sari antara tanaman cabai merah dengan tanaman kol dan tumpang sari antara tanaman kacang buncis dengan tanaman cabai rawit. Pada sistem tumpang sari perlu memperhatikan waktu penanaman yang berbeda, pengaturan jarak tanam, dan jumlah penanaman agar tidak timbul kompetisi yang dapat merugikan. Selain itu, jenis tanaman yang ditumpang sarikan merupakan tanaman yang berbeda jenis untuk mengurangi persaingan. Tanaman kol dianggap cocok ditumpang sarikan dengan tanaman cabai merah karena tumbuhannya yang rendah, batang pendek, dan cenderung menyebar menutupi tanah. Sedangkan tanaman cabai merah, batangnya tumbuh tinggi ke atas sehingga di antara keduanya tidak bersinggungan. Hal ini dapat mengurangi kompetisi dalam memperoleh cahaya matahari. Selain itu, kebutuhan air yang hampir sama memudahkan penanaman berbagai tanaman ini dengan sistem tumpang sari. Dalam satu bedengan, ditanam 2 baris cabai merah di tepi kiri dan kanan, sedangkan untuk tanaman kol ditanam 1 baris di tengah. Hal ini dilakukan agar kebutuhan cahaya terpenuhi dengan baik. Waktu panen kol yang terjadi lebih awal, sehingga ketika tanaman cabai merah memerlukan nutrisi lebih untuk proses penumbuhan buah, tidak terjadi kompetisi unsur hara yang terlalu berat. Pada tumpang sari tanaman kacang buncis dengan tanaman cabai rawit bermula dari tumpang sari tanaman cabai rawit dengan tanaman jagung. Batang jagung yang masih tersisa dijadikan pupuk organik sehingga terdapat perputaran energi entropi yang masih dapat dimanfaatkan dari penanaman tanamannya sebelumnya, serta peningkatan unsur hara tanah yang dapat meminimalisir penggunaan pupuk anorganik. Tanaman kacang buncis membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk panen, sehingga antara tanaman cabai rawit dengan kacang buncis dapat dipanen bersamaan, sehingga petani akan mendapat hasil panen beragam dalam kurun waktu yang bersamaan.